Baik, selamat siang semuanya dan salam sejahtera buat kita semua. Saya di sini Firlian Anugrah Duru kembali untuk membahas tentang topik pembahasan yang ada di diskusi 7. Dan pada diskusi 7 ini itu membahas tentang kesetaraan gender lagi, dan juga di sini ada kasus yang mana ada anak laki-laki yang cenderung diberi kesempatan lebih dan perempuan cenderung tidak diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan yang serupa dengan apa yang dilakukan kepada laki-laki. Di sini diminta untuk saya untuk menganalisis sebuah artikel jurnal, dan saya menemukan sebuah artikel jurnal yang mana itu memiliki judul Kesetaraan Gender dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar. Nah, itu ditulis oleh Denny Adiputra, dosen pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dan di sini dipublish oleh ELS Elementary School Education Journal, dan terdapat abstrak yang menuliskan bahwa artikel ini yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan serta memberikan rekomendasi tentang masalah kesetaraan gender dalam pembelajaran di sekolah dasar, khususnya pada buku ajar tematik kelas 4. Secara umum, istilah gender oleh masyarakat sering dijadikan sebagai jenis kelamin. Masalah kesetaraan gender sering dijumpai di lingkungan sekolah dan masyarakat pada lingkungan sekolah. Masalah kesetaraan gender ini salah satunya dapat ditemukan pada bahan ajar yang berupa buku ajar tematik atau buku paket untuk siswa. Dalam buku tema untuk siswa sekolah dasar terdapat poin-poin materi yang mendukung adanya kesetaraan gender ini. Nah, di sini kita bisa bongkar dan saya bisa paparkan sedikit dari apa yang terdapat di dalam artikel ini. Dalam pendahuluan atau rumusan masalahnya, artikel ini menyoroti tentang pentingnya penanganan konsep kesetaraan gender sejak dini di lingkungan sekolah dasar. Jadi penulisan mengidentifikasi bahwa guru memiliki peran sentral dalam membentuk pemahaman siswa tentang gender melalui interaksi sehari-hari di kelas. Namun masih terdapat kecenderungan stereotip gender dalam pembelajaran di mana siswa laki-laki lebih sering diberikan peran aktif, sementara siswa perempuan cenderung diposisikan sebagai pendukung. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam proses pembelajaran untuk menghindari bias dan stereotip yang merupakan salah satu gender. Nah, dari pendahuluan dan rumusan masalah tersebut terdapat hasil dan pembahasan yang terdapat pada jurnal penelitian itu. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran yang responsif gender dapat dilakukan melalui beberapa strategi, antara lain penggunaan bahasa yang inklusif, menghindari penggunaan bahasa yang bias gender, dan memastikan bahwa contoh-contoh yang diberikan mencerminkan keberagaman peran gender. Terus pemberian kesempatan yang sama. Guru secara aktif memberikan kesempatan dan setara kepada siswa laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam diskusi, praktik, dan kegiatan lainnya. Pemilihan materi ajar, memilih materi ajar yang tidak memperkuat stereotip gender dan menampilkan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang dalam gender, peran, dan beragam. Kemudian ada refleksi dan evaluasi diri guru. Guru diharapkan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajarannya untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi bias gender ini. Jadi hasil penelitian menekankan bahwa dengan kesadaran dan upaya aktif dari guru, pembelajaran yang adil dan setara dapat tercapai sehingga semua siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar, khususnya dalam bidang sains. Kemudian ada implikasinya. Implikasi temuan dari artikel ini relevan dengan permasalahan bias gender di sekolah dasar di Indonesia. Dengan menerapkan strategi pembelajaran yang responsif gender, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendorong partisipasi aktif dari semua siswa tanpa memandang gender. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan diri siswa perempuan dalam bidang sains dan memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berprestasi. Nah, dan saya juga setuju dengan pendapat dari jurnal ini bahwa sebenarnya untuk gender sendiri itu tidak berpengaruh signifikan terhadap sebuah pembelajaran, knowledge ataupun pemahaman tentang sebuah materi, cara belajar, dan lain-lain. Tapi kalau menurut saya mungkin dalam bidang olahraga
itu mungkin bisa dibedakan karena memang struktur tubuh yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki dibedakan. Nah, tapi kalau misalnya kita sekarang bicara tentang pembelajaran sains, saya rasa itu tidak akan memiliki perbedaan yang signifikan karena secara umum perempuan dan laki-laki memiliki penangkapan yang sama. Dan pengalaman saya terhadap kelas yang saya ajar untuk pembelajaran sains di gender laki-laki maupun gender perempuan itu cenderung sama. Malah yang saya lihat itu ada banyak anak perempuan yang lebih rajin daripada anak laki-laki. Tapi mungkin anak laki-laki lebih suka bereksperimen terhadap sesuatu hal. Anak perempuan itu suka mengulik sesuatu dan memahami sesuatu secara dalam. Jadi mungkin tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan terhadap perempuan dan laki-laki, dan ini tidak bisa menjadi perbedaan. Dan kita juga di era yang mana kesetaraan gender itu ditetapkan, jadi kita harus bisa merasa kita sebagai guru itu netral dan tidak bisa membandingkan, tidak bisa memberikan dukungan pada salah satu pihak. Bahkan yang sesama gender dengan tingkat kemampuan yang berbeda pun kita sebagai guru diajar untuk tidak boleh untuk membedakan hal tersebut. Apalagi yang hanya perbedaan gender ini di dalam pembelajaran khususnya itu lebih tepatnya kita harus bisa menjadi penengah untuk bisa memberikan didikan yang sama dan memberikan kesempatan yang sama untuk mereka semua. Tidak ada pembeda, tidak ada yang perlu kita khususkan ini untuk perempuan, ini untuk laki-laki dan lain sebagainya. Namanya belajar itu untuk semua orang dan tidak ada yang dikhususkan untuk sebuah hal. Dan kita sebagai guru juga harus bisa membuat hal itu terjadi nyata dalam kelas kita. Baik teman-teman dan dosen, saya berterima kasih atas kesempatan ini dan mungkin sekian dari saya. Terima kasih.